Kenalin, aku Fitria Ainun Herawati Bai dari Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Pada video kali ini, kita akan membahas soal ujian akhir semester ganjil tahun 2023 untuk mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara. Nah, teman-teman langsung saja simak yuk. Nah, teman-teman langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Peran pemerintah melindungi produksi dalam negeri dengan menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, termasuk fungsi pajak, A. Budgetaren, B. Stabilisasi, C. Reguleren, dan D. Distribusi. Sebelum menjawab, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu budgetaren. Nah, ini fungsinya mengacu pada pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran. Di sini kan ada kata budget. Nah, kata kuncinya itu adalah sebagai pembiaya atau membiayai pengeluaran. Yang kedua adalah stabilisasi, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi atau deflasi. Yang ketiga adalah reguleren. Nah, fungsi pajak ini sebagai alat untuk pengatur aktivitas ekonomi, termasuk melindungi produk dalam negeri dengan menaikkan bea masuk barang luar negeri. Nah, teman-teman, arti dari reguleren sendiri yaitu teratur, maka kata kuncinya adalah sebagai alat pengatur aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir adalah distribusi, yaitu fungsi pajak yang berfokus pada pemerataan pendapatan melalui redistribusi hasil pajak. Jadi dari pembahasan ini sudah jelas ya teman-teman kalau jawabannya yang benar adalah yang C. Next, nomor 2. Contoh jenis pajak langsung yang paling tepat adalah A. PBB, PPH, dan PPNBM, B. PPN, bea masuk dan PPHOP, C. PBB, PPHOP dan PPH badan, dan D. PBB, PPH, dan PPN. Sebelum kita menjawab, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa itu jenis pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, teman-teman, pajak langsung adalah pajak yang harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak kepada negara dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, PBB atau pajak bumi dan bangunan, PPHOP atau pajak penghasilan orang pribadi, dan PPH badan atau pajak penghasilan badan. Sederhananya tuh seperti ini teman-teman. Saya mengambil contoh PPHOP atau pajak penghasilan orang pribadi. Ketika kita memperoleh penghasilan, maka kita akan membayar sendiri pajak penghasilan tersebut kepada pemerintah tanpa dialihkan atau disalurkan dulu kepada pihak ketiga. Nah, sementara pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga pihak yang membayar pajak tidak secara langsung menanggung beban pajak tersebut. Contohnya seperti PPN atau pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, contoh sederhananya itu seperti ini teman-teman. Sekali lagi saya mengambil contoh PPN atau pajak pertambahan nilai. Ketika teman-teman membeli suatu barang, biasanya di dalam struk itu tertera PPN-nya atau pajaknya kan teman-teman. Nah, teman-teman kan tidak menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah, melainkan teman-teman membayar pajak tersebut kepada penjualnya, kemudian nanti penjualnya yang akan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Jadi dari hasil pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, jenis pajak yang bebannya dapat dipindahkan atau digeser ke pihak lain adalah, wah ini udah jelas ya teman-teman, baru saja kita bahas bersama. Jawabannya adalah pajak tidak langsung. Tapi di sini muncul jenis pajak baru nih, ada pajak objektif dan pajak subjektif. Langsung saja kita bahas ya. Nah, pajak objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya itu ada PPN dan bea masuk. Sederhananya tuh seperti ini teman-teman. Saya mengambil contoh PPN. Ketika teman-teman membeli baju di sebuah toko, biasanya harganya itu kan sudah termasuk ke dalam pajaknya ya teman-teman, tanpa memperhatikan siapa yang membeli, mau itu anak-anak, orang tua, seorang pekerja, maupun seorang pengangguran sekalipun. Jadi harganya itu sudah bersifat konstan. Nah, fokus utama dari pajak objektif ini adalah objeknya atau barang yang dibeli, baju itu sendiri, bukan siapa yang membeli.
Nah, sebaliknya, kalau pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya itu adalah pajak penghasilan. Jadi, ketika semakin tinggi penghasilan yang kita dapat, maka semakin tinggi pula pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Nomor selanjutnya, nomor 4. Sistem pemungutan pajak di mana Fiskus memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan pajak serta menentukan besarnya utang pajak orang pribadi dan badan dengan cara mengeluarkan surat ketetapan pajak yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak adalah A. Withholding System, B. Self-Assessment, C. Official Assessment, dan D. Semi-Self-Assessment. Sebelum menjawab, kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu ada withholding system, yaitu sistem di mana pihak ketiga seperti pemberi kerja memotong pajak dari penghasilan wajib pajak dan menyetorkannya kepada negara. Nah, contohnya itu adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi tersebut. Jadi kalau withholding system itu kata kuncinya adalah melibatkan pihak ketiga. Next, self-assessment, yaitu sistem di mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besaran pajak yang terutang. Biasanya ini berlaku untuk jenis pajak pusat seperti PPN dan juga PPh. Nah, kalau self-assessment ini kan kata kuncinya adalah self, artinya sendiri. Selanjutnya ada official assessment, di mana sistem pemungutan pajak di mana Fiskus atau otoritas pajak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan besarnya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak melalui penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP yang menjadi dasar timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya itu adalah PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Dan yang terakhir adalah semi self-assessment. Nah, ini sistem yang merupakan kombinasi antara self-assessment dan official assessment, di mana wajib pajak menghitung pajaknya, tetapi Fiskus atau otoritas pajak itu tetap memvalidasi atau menetapkan jumlah akhirnya. Nah, dari pembahasan ini sudah jelas ya teman-teman, kalau jawaban yang paling tepat adalah yang C, official assessment. Oke, nomor 5. Dalam pelaksanaan pendapatan pajak, sistem yang secara elektronis disediakan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam pelaporan pajak adalah A. E-registration, B. E-billing, C. E-faktur, dan D. E-filing. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu e-registration, di mana sistem pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP dilakukan secara online. Ini udah jelas ya teman-teman. Registration kan artinya pendaftaran ya. Kalau e-registration berarti pendaftaran dilakukan secara online. Kedua itu e-billing, di mana sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan melalui aplikasi DJP atau pihak ketiga. Selanjutnya ada e-faktur. Nah, ini sistem yang digunakan untuk membuat dan melaporkan faktur pajak elektronik, terutama untuk pengusaha kena pajak atau PKP. Dan yang terakhir adalah e-filing atau sistem elektronik yang disediakan oleh DJP untuk memfasilitasi wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak secara online. Nah, ini udah jelas banget ya teman-teman. Kalau jawaban yang paling tepat adalah yang D, e-filing. Oke, nomor 6. Membatasi, mengawasi, dan atau mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang dapat membahayakan kesehatan adalah fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai, dari soalnya ini udah jelas ya teman-teman, ini dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, itu ada A. Community Protector, B. Trade Facilitator, C. Industrial Assistant, dan D. Revenue Collector. Nah, di sini walaupun sudah jelas ya kalau jawaban yang paling tepat itulah yang A, tapi kita harus membahasnya satu persatu. Yang pertama itu Community Protector, yaitu fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melindungi
masyarakat. Nah, benar kan, dia melindungi masyarakat dengan cara membatasi, mengawasi, dan mengendalikan produksi, peredaran, serta konsumsi barang-barang tertentu yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, atau keamanan seperti rokok ilegal, minuman keras, dan narkotika, atau narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Selanjutnya itu ada trade facilitator, yaitu fungsi Ditjen Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan internasional dengan mempercepat proses ekspor dan impor. Nah, sini kan trade kan teman-teman, trade itu adalah perdagangan internasional. Selanjutnya adalah industrial assistance, yaitu fungsi Ditjen Bea dan Cukai dalam memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, misalnya melalui pemberian insentif fiskal. Dan yang terakhir adalah revenue collector, di mana fungsi Ditjen Bea dan Cukai dalam mengumpulkan penerimaan negara dari bea masuk dan bea keluar, termasuk juga ada cukai. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nomor 7, dalam penetapan daftar barang yang dilarang dan dibatasi atau lartas masuk ke wilayah Indonesia, pihak yang bertugas menyampaikan usulan barang-barang tersebut adalah A. Ada Dirjen Bea dan Cukai, B. Dirjen Pajak, C. Instansi teknis terkait, dan D. Importir. Nah, untuk menjawab, mari kita bahas satu persatu terkait tugas dan wewenang masing-masing. Yang pertama itu ada Dirjen Bea dan Cukai. Nah, itu berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian masuknya barang lartas. Nah, dia itu bukan sebagai penetapan atau pengusulan ya teman-teman. Selanjutnya ada Dirjen Pajak. Nah, ini tidak memiliki kewenangan dalam menentukan barang lartas karena fokusnya itu pada pengelolaan pajaknya. Next itu ada instansi teknis terkait. Nah, dalam penetapan daftar barang yang dilarang atau dibatasi masuk ke wilayah Indonesia, pihak yang bertugas menyampaikan usulan adalah mereka yang memiliki keahlian dan otoritas tertentu di bidang tertentu. Nah, contohnya itu seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya, tergantung pada jenis barang yang diusulkan. Dan yang terakhir adalah importir. Ini sudah jelas ya, dia itu sebagai pihak yang hanya terlibat dalam kegiatan impor dan tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan daftar lartas. Jadi hasil pembahasan ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 8, di bawah ini merupakan objek cukai yang paling tepat adalah A. Etanol, minuman beralkohol dan hasil tembakau, B. Etil alkohol, hasil tembakau dan bahan kimia obat, C. Etanol, olahan tembakau dan bahan kimia obat, D. Etil alkohol, MMEA, dan bahan kimia obat. Nah, untuk menjawab ini kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Jadi barang yang dikenai objek cukai itu yang pertama ada etil alkohol atau etanol. Nah, ini adalah bahan dasar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk industri dan minuman beralkohol. Yang kedua itu adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Nah, ini minuman beralkohol dalam berbagai golongan. Ada golongan A, B, C berdasarkan kadar alkoholnya. Dan yang terakhir adalah hasil tembakau. Ini meliputi rokok, cerutu, tembakau iris, dan produk lain yang terbuat dari tembakau. Dari pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 9, pungutan cukai yang dihitung berdasarkan tarif cukai dalam satuan rupiah yang dikalikan dengan jumlah spesifik tertentu. Oke, dikalikannya dengan satuan rupiah. Oke. Ada A. ad valorem, B. ad naturum, C. budgeteer, dan D. cost recovery. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada ad valorem, yaitu jenis pungutan cukai yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang yang dikenai cukai. Kurang tepat. Yang selanjutnya ada ad naturum spesifik,
yaitu pungutan cukai dihitung berdasarkan tarif cukai dalam satuan rupiah yang dikalikan dengan jumlah spesifik tertentu. Yang udah tepat ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada budgeteer, yaitu merujuk pada jenis pungutan yang bertujuan untuk menambah anggaran negara, namun tidak secara terspesifikasi terkait dengan cara perhitungan cukainya. Dan yang terakhir adalah cost recovery. Nah, ini berkaitan dengan pengembalian biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu, bukan untuk cukai. Jadi yang paling tepat itu yang B ya teman-teman. Next, nomor 10. Yang bukan merupakan tugas instansi pengelola PNBP Kementerian Lembaga dalam pengelolaan PNBP adalah, nah ini yang bukan ya teman-teman. Nah, itu ada A. Menyusun dan menyampaikan usulan jenis tarif PNBP. B. Mengusulkan penggunaan dana PNBP. C. Menetapkan target dan pagu pengguna PNBP dalam rangka RAPBN atau RAPBNP. D. Memungut dan menyetorkan PNBP. Nah teman-teman, untuk menjawab yang bukan merupakan tugas instansi pengelola PNBP, kita harus mencari tahu dulu apa tugas dari instansi pengelola PNBP untuk kementerian lembaga. Nah, tugas untuk instansi pengelola PNBP mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada menyusun dan menyampaikan usulan jenis tarif PNBP. Nah, ini ada ya teman-teman A. Yang kedua itu mengusulkan penggunaan dana PNBP. Ini juga ada di opsi B. Dan yang terakhir itu memungut dan menyetorkan PNBP. Ini di D. Nah, untuk menetapkan target dan pagu pengguna PNBP itu fungsi atau tugas dari Kementerian Keuangan sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Nomor 11. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan PNBP adalah A. BPKP dan Kementerian Keuangan, B. APIP Kementerian Lembaga dan Kementerian Keuangan, C. APIP Kementerian Lembaga, BPK dan BPKP, D. PKP PNBP, APIP Kementerian Lembaga dan BPKP. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 45 sampai 46 tentang PNBP, di mana instansi pengelola PNBP itu melaksanakan pengawasan internal atas pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau pimpinan lembaga tersebut. Lalu, Menteri Keuangan melakukan pengawasan kepada instansi pengelola PNBP dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan evaluasi. Nah, pengawasan itu dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi, dari hasil pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang B. APIP Kementerian Lembaga dan juga Menteri Keuangan. 12. Salah satu prinsip penyusunan rencana PNBP adalah realistis, yang berarti A. merupakan best effort yang dilakukan oleh IP PNBP dalam mencapai target PNBP. B. didasarkan pada data historis dan potensi PNBP yang terukur. C. sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai jenis dan tarif PNBP. D. dilakukan dengan menghitung semua potensi PNBP, baik tahun yang direncanakan maupun potensi 3 tahun setelahnya. Nah, kalau secara logika teman-teman di sini kan dimintanya realistis atau real, berarti dia harus didasarkan pada data historis dan juga harus yang terukur, artinya dia realistis. Tapi kita harus membahasnya terlebih dahulu. Oke, untuk menjawab soal ini kita harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 22 Ayat 3, di mana yang dimaksud dengan realistis dalam rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Namun yang C, yang D juga tapi lebih tepatnya yang D. Oke, nomor 13.
Metode penetapan tarif PNBP di mana tarif PNBP dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan adalah A. Cost minus, B. Cost surplus, C. Cost recovery, dan D. Lower cost. Nah, untuk menjawab ini kita akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas jenis PNBP, Pasal 11 huruf B. Nah, langsung saja. Cost minus yaitu tarif dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Yang kedua adalah cost recovery, yaitu tarif dihitung sarila. Sarila itu artinya sama ya teman-teman dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Dan yang terakhir, cost plus, yaitu tarif dihitung lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk membiayai layanan. Kata kuncinya tuh di sini teman-teman. Kalau plus artinya lebih tinggi, kalau recovery artinya itu sama, dan yang terakhir itu minus, artinya tarifnya itu dihitung lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Jadi dari pembahasan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A, cost minus. Oke, nomor 14. Manfaat investasi pemerintah yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada tingkat pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu disebut A. Manfaat ekonomi, B. Manfaat sosial, C. Manfaat pertumbuhan nilai perusahaan, dan D. Manfaat lainnya. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 2 tentang investasi pemerintah, di mana yang dimaksud dengan manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, penggerakan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penghasilan, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. 15. Prinsip investasi pemerintah di mana pengelolaan investasi harus dilakukan dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab adalah A. Akuntabilitas, B. Responsibilitas, C. Profesionalisme, dan D. Kehati-hatian. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 huruf C tentang investasi pemerintah, di mana yang dimaksud dengan prinsip responsibilitas adalah pengelolaan investasi pemerintah harus dilaksanakan dengan iktikat baik dan penuh tanggung jawab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bebek. Nomor 16. Dalam pengelolaan investasi pemerintah terdapat 3 kewenangan yang dilakukan oleh 3 pihak sebagai berikut. A. Kewenangan operasional oleh OIP, kewenangan regulasi oleh KIP, dan kewenangan supervisi oleh Menteri Keuangan. B. Kewenangan regulasi oleh Menteri Keuangan, kewenangan operasional oleh KIP, dan kewenangan supervisi oleh KIP. C. Kewenangan operasional oleh OIP, kewenangan regulasi oleh Menteri Keuangan, dan kewenangan supervisi oleh KIP. D. Kewenangan operasional oleh BUMN, kewenangan regulasi oleh KIP, dan kewenangan supervisi oleh manajer investasi. Teman-teman, untuk menjawab soal ini kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Bab 4 Pasal 11 tentang investasi pemerintah, di mana yang pertama itu kewenangan regulasi. Nah, dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab A. Menyusun dan menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang investasi pemerintah, B. Menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah. Yang kedua itu kewenangan supervisi. Nah, dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara akan membentuk KIP atau Komite Investasi Pemerintah. Selanjutnya adalah kewenangan operasional. Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf C,
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara akan menetapkan BLU atau Badan Layanan Umum Pengelola Dana sebagai OIP atau Operator Investasi Pemerintah. Jadi intinya seperti ini teman-teman, kewenangan regulasi oleh Menteri Keuangan, kewenangan supervisi oleh KIP, dan kewenangan operasional oleh OIP. Nah, dari pembahasan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 17, di bawah ini termasuk karakteristik surat berharga syariah negara atau SBSN, kecuali, ingat teman-teman, kecuali A. memerlukan underlying asset, B. return berupa imbalan bagi hasil, margin dan atau capital gain, C. tidak memerlukan underlying asset, dan D. memerlukan fatwa atau opini syariah. Nah, untuk mengetahui jawaban ini, maka kita harus mengetahui juga apa sih yang menjadi karakteristik dari SBSN ini. Nah, karakteristik dari SBSN yang pertama itu didasarkan pada prinsip syariah dan merepresentasikan kepemilikan investor atas underlying asset. Yang kedua itu memerlukan underlying asset, nah ini kan ada di opsi A. Yang ketiga adalah memerlukan fatwa atau opini syariah, ini di opsi D. Yang keempat, dana hasil penerbitan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, return berupa imbalan bagi hasil dan margin dan atau capital gain. Ini juga ada di opsi B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, tidak memerlukan underlying asset. Yang sudah jelaskan kalau salah satu karakteristik dari SBSN itu kan memerlukan underlying asset. Prinsip pengelolaan utang di mana pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara dan dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta persyaratan yang tidak memberatkan negara adalah A. bebas ikatan, B. diversifikasi, C. kehati-hatian, dan D. menjamin kesinambungan fiskal. Nah teman-teman, prinsip pengelolaan utang negara itu ada sangat banyak. Jadi teman-teman mungkin bisa membacanya secara mandiri ya teman-teman. Di sini kita akan membahas yang ada di opsi saja. Nah, yang pertama itu yang bebas ikatan. Bebas ikatan artinya pengadaan PLN tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. Nah, teman-teman ini jawabannya agak masuk ya. Nanti kita keep dulu jawabannya. Selanjutnya adalah diversifikasi. Nah, itu di mana dalam proses mendapatkan utang baru perlu dipertimbangkan berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda-beda untuk memperoleh biaya utang yang relatif lebih rendah. Nah, untuk C sendiri kehati-hatian, di mana prinsip kehati-hatian merupakan proses pengambilan keputusan agar dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Nah, spekulatif itu artinya tidak berdasarkan kenyataan yang terjadi. Nah, keputusan ini biasanya mempunyai resiko yang tinggi, jadi harus dihindari. Dan yang terakhir adalah menjamin kesinambungan fiskal. Nah, untuk prinsip tersebut adalah di mana pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara dan dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta dengan persyaratan yang tidak dapat memberatkan negara. Nah, ini sudah sangat jelas ya teman-teman, kalau jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 19, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibatasi sebesar A. tidak melebihi 60% dari gross domestic bruto atau GDP atau juga PDB pada tahun yang bersangkutan, B. tidak melebihi 3% dari PDB tahun yang bersangkutan, C. rentang 40% sampai dengan 60% dari PDB tahun yang bersangkutan, D. tidak melebihi 26% dari dana alokasi umum tahun yang bersangkutan. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 3, di mana defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan.
Adapun jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Baik teman-teman, soal terakhir untuk pilihan ganda nomor 20, penerusan pinjaman luar negeri kepada pihak-pihak di bawah ini yang paling tepat adalah A. BUMN dan Kementerian Lembaga, B. Pemerintah daerah dan BUMN, C. Kementerian Lembaga dan BUMN, dan D. UMKM dan BUMN. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Nah, untuk pasal 1 ayat 5 berbunyi, penerima penerusan pinjaman luar negeri adalah pemerintah daerah dan juga BUMN. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, tapi teman-teman, kita harus tahu juga apa itu penerusan pinjaman. Nah, penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh pemerintah pusat yang diteruskan pinjamkan atau diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah dan atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Oke teman-teman, pembahasan terkait soal pilihan ganda telah selesai. Nah, jangan lupa untuk saksikan part selanjutnya terkait pembahasan soal esai. Terima kasih.